Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya atas nama Fajar dan rekan saya atas nama Marjuki dan Indriani Isma. Nah, kami akan membahas tentang analisis data, korelasi linear sederhana, dan korelasi ganda. Nah, terlebih dahulu kami akan membahas korelasi linear sederhana. Nah, untuk langkah-langkah menganalisis suatu data dengan menggunakan uji korelasi linear sederhana, kami mengambil satu contoh kasus. Nah, berikut adalah contoh kasusnya. Kami sajikan data hasil belajar mahasiswa di mana dia berisi tentang jumlah kehadiran dan nilai tugas. Nah, Prodi Tadris Matematika YAI Muhammadiyah Sinjai semester 3 tahun ajaran 2020-2021. Nah, data tabel ini kami akan analisis dalam SPSS untuk menganalisis bagaimana korelasi linear sederhananya. Nah, pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita masuk. Terlebih dahulu kita klik variabel view pada SPSS data editornya yang ini. Variabel view sudah benar ya. Kemudian pada kolom name kita masukkan variabelnya. Nah, kita simbolkan untuk variabel hadir, kita simbolkan dengan variabel X. Jadi kalau dia variabel, dia harus huruf kapital. Kemudian tipenya tidak usah kita ubah desimalnya menjadi 0 dan labelnya menjadi hadir. Kemudian di baris kedua kita masukkan variabel Y. Nah, variabel Y ini menyimbolkan variabel nilai. Nah, begitupun dengan ini kita ubah menjadi 0. Kemudian labelnya nilai. Nah, yang lain kita hiraukan saja. Kemudian pada kolom desimal kita ganti sudah diganti menjadi 0. Pada kolom labelnya juga kita sudah ganti, disesuaikan. Untuk kolom lainnya kita hiraukan saja. Kemudian kita buka data view-nya. Oke, kita buka data view. Kita masukkan datanya. Jadi saya sudah menyimpan datanya, tinggal kita copy paste. Nah, ini datanya, hadir dan nilai. Oke. Jadi jumlahnya ada 18 data. Oke, kita copy paste ke SPSS. Nah, sudah masuk datanya. Setelah datanya masuk, sebelum kita menganalisis korelasi, kita harus uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, uji prasyarat untuk korelasi itu adalah kita uji normalitas terlebih dahulu. Maka kita melakukan uji normalitas. Nah, caranya pertama kita klik analyze, kemudian masuk ke descriptive statistik dan explore. Oke. Nah, kemudian kita sudah masukkan explore, kita pindahkan variabel nilai dan nilai variabel hadir dan nilai ke dependent list. Namanya dependent list kita masukkan keduanya ke dependent list. Oke. Kemudian kita klik plot. Oke. Setelah diklik plot, maka kita checklist normality plot. Oke, kita checklist normality plot.
kita checklist normality plots, kemudian kita klik continue. Oke, setelah itu klik OK. Nah, muncul hasil tes normalitasnya sebagai berikut ini. Hasil tes normalitasnya hanya agak loading. Oke. Oke, ini sudah ada muncul. Kita untuk melihat hasil tes uji normalitasnya apakah data normal atau tidak ada dengan melihat signifikan Kolmogorov Smirnov. Jadi kita perhatikan apabila signifikannya lebih besar dari 0,05 maka dia termasuk normal. Berarti jika apabila dia kurang dari 0,05 maka dia dikatakan tidak normal. Nah, hasil uji normalitas data signifikan Kolmogorov Smirnov bernilai 0,053. Dia bernilai 0,053. Oke, kita perhatikan. Ini dia 0,053. Berarti dia lebih besar dari 0,05 sehingga datanya normal. Nah, setelah kita mengetahui bahwa datanya sudah normal, nah kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu dengan menganalisis korelasi. Analisis korelasi linear sederhana. Nah, untuk analisis korelasi kita kembali ke tahap sebelumnya. Nah, kemudian kita klik analyze. Setelah klik analyze, kita klik correlate. Ini correlate. Kemudian kita pilih bivariate. Oke. Setelah itu kita pindahkan variabel hadir dan nilai ke kolom variabel. Pindahkan keduanya. Kemudian kita memperhatikan korelasi koefisien dan pastikan telah terchecklist. Oke. Pastikan telah terchecklist. Oke, dia sudah terchecklist. Nah, setelah itu kita klik OK. Jadi person dan signifikan korelasi telah terchecklist. Kita lanjut dengan OK. Maka hasil outputnya muncul. Perhatikan outputnya muncul. Ini dia. Oke, sudah muncul. Setelah itu kita copy supaya tidak hilang. Jadi kita copy, kita perhatikan terlebih dahulu koefisien personnya korelasi bernilai 0,767. Oke, dengan signifikan 2 teletnya 0,000. Nah, kita melakukan interpretasi hasil korelasi person. Untuk mengambil keputusan statistik dapat digunakan dua cara. Nah, cara yang pertama kita gunakan koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R table. Oke, korelasi tabel. Apabila koefisien korelasi lebih dari R table, maka ada korelasi yang signifikan, sehingga